saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Malam ini kita sudah memasuki minggu ketiga Prapaskah. Masa Prapaskah ini memberi kesempatan untuk kita melakukan perenungan akan penderitaan Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Nyonya Epte Matulandi Kandio. Jemaat, mari berdiri. Mari kita merendahkan hati dan menyiapkan diri untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Allah yang Maha Mulia, kami datang kepadamu untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan untuk tidak jatuh dalam godaan dan pencobaan dunia. Biarlah tubuh, jiwa, dan hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, serta ibadah ini berkenan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita membacakan Mazmur puji-pujian secara silih berganti. Dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Doa Daud, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Kau sendiri saja.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Allah, kami umat-Mu menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menyampaikan banyak syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menghantar kami dan kami boleh berada pada minggu ketiga Prapaskah ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah pembaharu hidup kami. Untuk itulah kami mohon, sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kiranya kami layak untuk menerima firman-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami hari demi hari. Bersabdalah, ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ezra, pasalnya yang ke-8, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ezra pasal 8 ayat 21 sampai dengan 23 yang menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahava itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Bapak Ibu silakan duduk. Adapun tema dari bacaan Alkitab malam ini, Ezra 8 ayat 21 sampai dengan 23 sebagai berikut: doa puasa dan kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan suatu perjalanan, apakah itu perjalanan di luar kota atau di daerah manapun, apalagi ke luar negeri, pasti semua anggota keluarga
akan melepas kita dengan doa bersama. Karena apa? Karena setiap perjalanan itu diyakini bahwa tidak mungkin kalau kita hanya berjalan sendiri. Terkadang ada faktor X di tengah jalan. Dan ketika kita mengalami kesulitan, terkadang orang mengatakan, wah, saya lupa berdoa. Jadi setelah ada sesuatu. Jadi dengan kata lain, perjalanan singkat ataupun panjang, apapun kegiatan kita, sudah merupakan satu kewajiban bagi setiap orang percaya untuk mengundang kehadiran Tuhan, melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia memiliki banyak keterbatasan. Apakah karena faktor kesehatan, faktor usia, dan lain sebagainya? Nah, lewat bacaan ini kita belajar bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika mereka harus mengalami pembuangan di tanah Babel. Dan lewat bacaan ini ternyata oleh raja mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem dengan tujuan bahwa di sana mereka akan membangun bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka, menyatukan bangsa-bangsa untuk mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Jadi bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem bukan sekedar untuk pulang kampung, bangun kampungnya yang sudah porak-poranda, cari anggota keluarga yang tidak ditawan dan lain sebagainya. Bukan itu. Ada tujuan yang mulia. Nah, yang berangkat ke Yerusalem ini adalah sebagian besar adalah orang-orang atau anak-anak yang lahir di tanah Babel. Karena banyak orang-orang tua mereka mungkin ya katakanlah kakek nenek mereka sudah tertinggal di tanah Babel. Kecuali itu, dalam perjalanan panjang itu mereka membawa harta benda yang sangat banyak. Biasanya kalau orang ya dengan kekayaan yang luar biasa, selain ternak, emas, perak, itu sangat menghantui mereka. Jangan-jangan di tengah jalan kita ketemu perampok atau penyamun. Ya. Jadi bukan ternyata zaman sekarang aja ada ya perampok-perampok dan seterusnya ya. Tetapi zaman dulu itu penjahat sudah ada. Cucu saya tanya, Oma kenapa ada orang gak oke? Saya bilang tidak penjahat tapi tidak perampok juga, gak oke. Ya, kenapa mereka harus ngambil barang orang, ngebacok orang? Oh, karena mereka itu malas. Malas itu apa? Mereka tidak mau bekerja tapi pingin duit banyak. Hah? Kok bisa begitu? Nah itu dia. Nah jadi mereka ingin mengumpulkan harta ya, yang tanpa melalui keringat sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Esra sudah menyampaikan bahwa kepada raja bahwa Allah akan melindungi mereka. Jadi kalau dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21, 22 bahwa dia malu meminta bantuan raja, pejabat-pejabat daerah yang akan mereka lawati. Itu bukan berarti karena Esra sombong. Ya, kayak sombong aja merasa diri mampu. Bukan. Karena rombongan yang dia bawa begitu rupa begitu banyak. Anak-anak harus dilindungi. Harta benda yang diberikan oleh raja tentu tidak disia-siakan. Hewan ternak
yang menjadi modal mereka ketika tiba di Yerusalem yang sudah nol. Jadi iman Ezra ini ternyata menjadi satu taruhan. Oleh karena itu, kalau bacaan Alkitab ini diberi tema doa puasa dan kesejahteraan bangsa, itu sangat tepat. Karena apa? Karena tanpa doa, apalagi melibatkan Allah, mustahil mereka bisa tiba dengan selamat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan, doa puasa itu memang sangat identik, artinya doa dan puasa. Kita semua tahu, kalau yang ikut katekisasi sudah tahu ya, doa adalah permohonan kepada Tuhan. Itu sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia ya. Martin Luther menyatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Karena doa itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya kepada Kristus. Dan Yohanes Calvin mengatakan bahwa doa itu adalah setengah dari pekerjaan. Bayangkan, berapa persen pekerjaan harus kita lakukan? 50% dari situ harus ada doa. Kalau sampai kita tidak berdoa, berarti kita tidak percaya Tuhan. Hanya percaya bahwa kita mampu, kita pandai, kita kuat. Ya. Jadi doa itu sebenarnya mempunyai satu pemahaman bahwa dengan doa itu ya, kita melakukan suatu tindakan yang menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Dan itu adalah ekspresi dari iman. Jadi kayak apa orang kalau tidak berdoa? Apapun definisinya tentang doa itu, ya, yang mengatakan tentang doa itu sesuai dengan pendapat masing-masing, tetapi pada hakikatnya doa itu adalah kebutuhan pokok orang percaya. Jadi hidup tanpa doa berarti hidup tanpa Tuhan. Karena tidak pernah ada kontak dengan Sang Khalik dan Sang Pencipta. Kalau kita tidak pernah ada kontak, bagaimana? Berarti tidak ada hubungan. Jadi ya kami ilustrasikan secara sederhana aja lah. Hidup itu bagaikan tanaman yang kering. Dia tidak bertumbuh apalagi berbuah ya. Jadi bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, kesulitan? Jika tidak ada doa, berarti kita tidak punya kekuatan dan tidak punya harapan. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua doa itu mendapat jawaban. Tetapi paling tidak kita tetap tekun sampai Tuhan menjawab doa kita itu. Jadi dalam berdoa itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Karena di dalam doa itu sebenarnya kita sedang berdialog dengan Tuhan. Bukan sekedar saja kita bercerita tentang kesulitan, bukan. Kita sedang berdialog dengan Tuhan dan meminta sesuatu yang Tuhan dapat berikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya dalam Alkitab ya, Nabi Elia ketika dia bersama-sama dengan seorang wanita di Sarfat ya. Wanita ini punya seorang anak ya, cuman satu-satunya anak tunggal, tapi kemudian anak ini sakit. Lalu si ibu ini tidak punya anak lagi. Nah, dia memberitahu kepada Nabi Elia dan Nabi Elia meminta kepada Tuhan. Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 22. Baca di rumah ya PR. Jadi dia meminta kiranya Tuhan kembalikan nyawa anak itu. Dan ternyata Tuhan mengabulkan permohonan dari Elia. Ya. Anak yang sudah mati, dia tidur di atas anak itu sampai 3 kali dia minta sama Tuhan, kembalikan nyawa anak itu. Dan itu Tuhan berkenan kembalikan. Dan ternyata bisa. Kalau dalam perjanjian baru sudah tahu kan, doa orang benar besar khasiatnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang kita melihat bagaimana hubungannya dengan puasa. Puasa itu adalah sikap hati. Ya,
seberapa jauh kita berharap kepada Tuhan, kepada pertolongannya. Ya. Karena apa? Karena Ezra yakin bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, pemurah dan pengasih. Dan Ezra tahu bahwa Allah mampu memberikan apa yang Ezra harapkan. Oleh karena itu, dalam perjalanan yang panjang ini, ia sangat berharap agar kiranya bangsa Israel juga ikut berpuasa. Nah, zaman dulu sebenarnya bangsa ini sudah sering berpuasa ya. Nah, puasa itu secara alkitabiah tidak makan dan minum. Mau bahasa Ibrani, bahasa Yunani, istilahnya tidak makan dan tidak minum. Dan kita tahu Yesus 40 hari tidak makan dan tidak minum. Bukan siang tidak makan atau nanti malam kita cuma minum dan seterusnya, itu berbeda-beda. Tapi itu sama saja. Nah, yang penting bagaimana kita sebagai orang percaya ini mau mendisiplinkan diri kita ya di hadapan Tuhan. Jadi doa maupun juga puasa, terlebih puasa, itu adalah disiplin rohani. Yang bagaimana? Orang yang memiliki disiplin rohani itu, dia tetap tekun di dalam ibadah. Tekun di dalam doa. Dengan sikap hati, yaitu dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Dengan rendah hati. Dan dia juga berdoa untuk orang lain. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, dan juga tidak pernah mendoakan orang lain, apalagi dengan sikap rendah hati, iman Kristennya perlu dipertanyakan. Karena banyak orang kalau ibadah pagi dan malam, aduh pendeta, kita kan punya kesibukan. Kalau saya ulang lagi nanti diulang-ulang. Saya hitung satu minggu berapa jam? 7 kali 24 ya kan? 7 kali 24 jam berapa? 100 sekian kan? Seperempat jam pagi, seperempat jam malam, setengah jam. Satu minggu cuma 3,5 jam kita kasih ke Tuhan. Yang kita pakai 140 sekian jam. Ah, cukup nggak tuh? Sedangkan Calvin bilang doa itulah setengah dari pekerjaan. Nah, apa yang sudah kita kerjakan? Nah, jadi sangat penting sekali bagaimana kita dapat menyatakan diri kita sebagai orang percaya. Nah, menuju perjalanan bagi orang Israel, ketika mereka menuju perjalanan ke Yerusalem dengan tujuan membangun bait Allah, wajarlah kalau Ezra meminta kepada umat Israel supaya mereka juga berpuasa untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa Israel itu sendiri. Ya. Jadi baik yang masih tertinggal di Yerusalem, yang dalam perjalanan, apakah seluruhnya mereka yang dari tahanan Babel pulang ke Yerusalem, itu memang tidak jelas. Jadi mendoakan bangsa. Bapak Ibu kalau berdoa pagi dan malam, mendoakan bangsa Indonesia enggak? Atau cukup keluarga saja dan jemaat? Itu wajib. NKRI wajib didoakan. Jadi mereka disuruh. Bahkan bukan cuma berdoa, berpuasa. Mengapa? Karena dari sinilah sebenarnya akan ternilai iman daripada bangsa Israel itu yang dengan penuh sukacita, dengan harta benda yang sangat luar biasa, ternak yang begitu banyak. Pasal-pasal sebelumnya kita sudah baca itu. Ya. Sudah pasti dapat memberikan satu, ya katakanlah mereka tidak terlalu berat juga untuk bekerja keras ya, untuk pulang kampung halamannya. Karena mereka sudah disertakan barang-barang yang banyak. Yang kalau itu kita baca di dalam ayat 26 sampai 27 dari pasal 8, baca di rumah aja lah. Jadi itu perak itu 24,5 ton. Kayak apa itu ya? Nah, perlengkapan perak dan emas 3,75 ton. Piala emas seharga 8 kilogram uang emas. Di sana kan pakai uang emas juga. Nah,
Belum lagi anak-anak dan ribuan ya, lembu, keledai, domba dan seterusnya. Nah, kalau Ezra meminta bantuan kepada pemerintah, memang cukup tentaranya untuk menjamin mereka dalam perjalanan. Ya belum tentu, mungkin akan merepotkan. Jadi campur tangan Tuhan sangat penting. Ya. Dan disinilah letaknya kualitas iman Ezra. Karena mereka bersama dengan Nehemia. Kalau Nehemia dia kan tokoh politik, jadi dia minta bantuan dari pemerintah. Ya gak apa-apalah. Karena imannya, tetapi bukan berarti Nehemia tidak punya iman ya. Tapi Ezra sangat berkualitas imannya. Jadi baik doa dan puasa yang dianjurkan ya, karena dia meminta kepada Tuhan artinya berdoa ya, dilakukan oleh umat Israel itu sama saja, itu merupakan tindakan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, umat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang di rumah. Di dalam kehidupan ini juga, kita sebenarnya sedang dalam perjalanan. Nah, di masa pandemi ini, perjalanan panjang sudah 1 tahun gak selesai-selesai ya. Mesti divaksinasi lagi. Nah, divaksinasi harus di wilayah di mana ada KTP dan seterusnya. Tapi sudah bersyukur karena gratis. Tetapi untuk kedepannya juga pendidikan anak-anak yang sudah kesulitan, sudah banyak yang stres di rumah karena anak-anak gak bisa keluar, belajar sendiri. Kalau pakai tablet masih lumayan, yang pakai HP kecil kayak apa itu? Dan ada daerah-daerah yang tidak juga sampai. Ya, karena tidak ada jaringan. Nah, tetapi di sini kita menerima satu katakanlah pembelajaran iman dari Tuhan. Apakah kita tetap yakin bahwa Allah itu ada? Harus tetap percaya. Tuhan masih beri kita kekuatan kesehatan. Dia masih beri kita napas, masih bisa beraktivitas, masih ada kegiatan gerejawi walaupun hanya terbatas di rumah. Nah, jadi ketika Allah juga menginginkan kita di dalam setiap pergumulan lewat perjalanan yang panjang ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tetapi paling tidak Allah menghendaki kita supaya di masa-masa yang sulit ini kita masih memiliki nilai transformatif. Artinya lewat doa dan puasa kita masih bisa mendatangkan kesejahteraan hidup bagi sesama, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Jadi jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa berbagi secara materi, tapi paling tidak kita mendoakan mereka, mendoakan sesama. Jadi dalam doa syafaat kita di rumah maupun di gereja, tetap pribadi, keluarga, ya, gereja, masyarakat dan bangsa itu selalu bawa di dalam doa. Bahkan dalam setiap malam, saya tidak tahu kalau semua masih melakukan itu, saya tetap melakukan itu, berdoa untuk seluruh dunia supaya COVID-19 ini dapat kita akhiri bersama. Dengan demikian kita semua akan tampil sebagai orang-orang percaya yang memiliki disiplin rohani yang tinggi dengan tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 26 bait yang ketiga.
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah dengarkan bersama. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu menuntun kami kepada suatu pemahaman bahwa di tengah-tengah kehidupan ini kami juga memiliki satu kehidupan yang dapat berarti bagi sesama kami. Biarlah lewat doa dan puasa kami dapat menghadirkan suatu kehidupan yang baru, suatu pertobatan, sehingga kehidupan ini benar-benar semakin berarti bukan saja untuk Tuhan tetapi bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Tolong mampukan kami ya Tuhan untuk peduli di tengah-tengah berbagai penderitaan, di tengah berbagai kesulitan, dan di tengah-tengah berbagai pergumulan terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga COVID-117. Kecuali itu ya Tuhan, masalah ekonomi, lapangan pekerjaan juga masih tetap bermasalah sampai sekarang ini. Mari Tuhan, tolonglah kami agar kami dengan sabar dan tekun tetap hidup di dalam doa, di dalam puasa. Walaupun kami tetap makan dan minum seperti biasa, tetapi paling tidak kami dapat membantu mengingatkan saudara-saudara kami berada di dalam pergumulan dan permasalahan saudara-saudara yang berada dalam kesulitan, yang olehnya Allah juga menghendaki kami supaya kami saling mensejahterakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua bentuk pelayanan gereja-gereja dan jemaat-Mu dimanapun berada. Bahkan di seluruh dunia, semua gereja-gereja bergandengan tangan ya Tuhan untuk secara bersama saling mendoakan pemerintah, masyarakat di negara masing-masing, agar kiranya kami semua patuh pada protokol kesehatan dan kami juga taat di dalam peraturan-peraturan pemerintah di negara masing-masing. Dan lebih daripada itu, kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan, sia-sialah kehidupan ini. Kami berdoa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh, dijauhkan ya Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak tantangan yang ada di sekitarnya, tetapi selaku umat beragama, kiranya kami mau wujudkan saling toleransi satu dengan yang lain. Segala bentuk-bentuk kehidupan yang negatif yang merongrong pemerintah, bahkan pun masyarakat dan bangsa, Tuhan jauhkan daripada kami. Bersama dengan pemerintah ya Tuhan, kami bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana TNI Polri, juga tenaga-tenaga medis dan para relawan dan seluruh rakyat Indonesia, kami bergandengan tangan ya Tuhan untuk menghapus tiadakan COVID-19 dan COVID-117. Tuhan berkati tenaga-tenaga medis yang ada melalui vaksinasi yang dimulai dari para lansia dan pada akhirnya akan terjadi bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kiranya Tuhan campur tangan supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini untuk jemaat GPIB Cinere dengan segala bentuk pelayanannya ya Tuhan, para pendeta, para majelis, dan juga para pelkat ya Tuhan, dan tim-tim kerja panitia pembangunan. Mari Tuhan Kau tolong supaya kami semua bergandengan tangan membangun satu persekutuan yang indah dan manis selaku tubuh Kristus. Kasih sayang Tuhan selalu menjadi alas di dalamnya. Dan kami juga berdoa untuk panitia pembangunan agar kiranya rencana untuk membangun
gedung gereja tempat kami beribadah Tuhan, yang masih berdalam proses untuk memperoleh izin prinsip, Tuhan berikan kelancaran supaya kerinduan kami panitia dapat kiranya terwujud kalau Tuhan izinkan pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, dan juga segala usaha untuk pencarian dana Tuhan tolong bukakan jalan agar kami warga jemaat dan mereka-mereka juga yang mau berpartisipasi seberapapun yang dapat diberikan, kiranya kami juga turut terlibat di dalamnya. Kami juga ya Tuhan mau berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudara yang sakit, Diaken Ibu Delvi Huta Barat, Ibu Ansi Rumambi, Bapak Hatibi, Ibu Dursila Kase, Diaken Sabam Haryanja, Bapak Elkana Simanung Kalit, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lasarus Ndun, Ibu Dico Wenas Tuwaidan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Alisi Soplantila Lewa Kabesi, Ibu Like Tuhumuri, dan mungkin masih ada yang sakit di rumah sakit ataupun rumah kediaman mereka. Mari Tuhan, Kau tolong mereka, kuatkan dan sembuhkan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit ya Tuhan, apakah karena COVID-19 ataupun sakit yang lain, Tuhan juga kuatkan dan sembuhkan mereka. Dan yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarga, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia setahunnya baik secara pribadi maupun sebagai suami istri, yaitu adik Mateo dan Bapak Ishak dan Ibu Nova Vice Sondak. Mari Tuhan, Kau kuduskan sukacita mereka, panjang usia, ditambahkan usia mereka, dan biarlah Tuhan memberkati mereka bersama keluarganya. Dan kami berdoa untuk keluarga Diaken Susilo dan Ibu Diana Fajari ini yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka, ya Tuhan. Tuhan juga mau kuduskan sukacita mereka, dan kiranya kebahagiaan sukacita sebagai suami istri dan keluarga juga kiranya tetap terpelihara, dan Tuhan berikan panjang umur juga, dan melalui kehidupan keluarganya ya Tuhan, nama-Mu selalu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk saudara-saudara yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini, yaitu petugas multimedia ya Tuhan, yang selalu dengan sukacita mengambil bagian di dalam mengantar kami untuk beribadah. Tuhan memberkati mereka bersama keluarga. Demikian juga pengantar lagu ya Tuhan, dan juga organis, dan juga majelis yang bertugas atau presbiter yang bertugas. Tuhan berkati kami sekalian, sehingga kami ketika kami bertugas dalam mengambil bagian di dalam pelayanan, kami lakukan semuanya itu dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Dan biarlah berkat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih kami tidak kembali percuma, tapi kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi suatu tolok ukur bagi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan iman kami, supaya kami boleh berbuah di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, dan khususnya di tengah-tengah persekutuan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan dengarkan kami dan ampuni kami, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Mari mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami dan dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan. Bahwa segala yang ada pada kami adalah milik-Mu, dan apa yang telah kami berikan juga berasal dari-Mu, ya Allah. Dengan hati yang tulus, kami naikkan ungkapan syukur kami memulai persembahan ini. Terimalah ya Bapa. Ya Yesus, anak domba Allah, Kaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari sambil mengingat akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana
kita belajar dari Ezra dan bangsa Israel untuk mendisiplinkan rohani mereka. Tindakan iman mereka begitu nyata di dalam doa puasa bagi kesejahteraan bangsa. Kidung Jemaat 407 bait 1. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak.